Sudah umur anak mati ini jangan lagi otakku ini diisi berpikir untuk politik, jangan. Cariin yang anu-anu aja, yang masih jauh lawan Israel, yang para kaum Israel jangan anu lagi, jangan anu merahasiakan hamba Allah yang sudah bakal diundang Allah pada tahun akan datang ini. Surat undangannya sudah ada, tanggalnya kita kada tahu. Nantinya aku lebih minta aku diundang Tuhan kok. Jadi karena aku aja yang datang mendatangi undangan, ikam lagi kada diundang kada boleh datang. Jadi yang diundang ini gembira karena nama undang ini adalah orang hebat, yaitu Allah. Yang ada diundang sabar. Jangan aku nak diundang juga, jangan. Kemudian mati juga, jangan. Yang aku mati, ikan bacakan Quran dari mat. Pahalanya kesan aku, kamu jadi berdiri mati. Lihat orang mati kedahulu Pak. Mahnya mati abahnya berhinat baca Quran di rumah. Ya Allah, sampaikan pahala Quran kepada abah ulun, umah ulun. Lihat orang kematian Pak. Mesti di rumah baca Quran ini kesan arwah umah dan abahnya nih Pak. Ya dibagiin, abahnya mati, umahnya mati, anaknya hidup, yang hidupnya mengiring yang mati. Sibuk anaknya, pondokan yang berjeki. Pondokan bacakan di kubur abah unda, umah unda Quran. Unda bari nama gaji tiap-tiap sebulan 30 hari. Jadi si pondokannya duduk aja kubur Quran. Kita bacakan Quran, jadi Quran. Nah, menang gajinya dengan orang tuh nyamuk di pekul-pekul itu. Gajinya kagak mengerjai. Sedang kalau umat seorang mati dengan anaknya lah, ya tak ada mengiringi Quran karena buta huruf. Sakit Rasulullah kan, apabila umatnya buta huruf, Rasulullah sakit. Gimana baca Quran buta huruf? Jadi orang bahari buta kakak. Jangan sahabat bahari, apabila kematian itu di rumah mengiringi. Jadi jangan dikira sahabat itu kadang mengiringi yang mati-mati. Buktinya juga kadang elangi ke kuburnya. So ada elang ke kubur kadangnya kada masalah. Yang penting kirimannya. Kayak ikan juga kan, lawan keluarga, ada penting awak dapat, yang penting cek yang dikirim. Ini tidak dapat keluarga siang malam, tapi tangan 10 tak berbunyi. Buang-buang waktu aja mati ketinggalan mana dulu kan. Yang penting silaturahim itu bari membari, bukan dudukan. Nah, kalau sejarah orang baru itu sedikit nih tenggarnya. Mulai 15 sampai 40 mengumpulkan duit. Dan setiap malam limbah Isya Guring pukul 2 mengaji sampai pukul 4. Sampai umur 40 tahun, nah itu simpanan tadi digunakan gasan sangat 23 tahun lagi umur. Ilmunya yang dikaji tengah malam, wiridnya yang dibari guru, rata-rata orang bahari batarekat. Orang bahari batarekat semuanya. Batu Kalangkai itu 40 tarekat. Selain daripada sidin dapat izin ma'amalakannya, dapat izin ma'ajarakannya juga. Tarekat Arba'in 40 yang mutabarah. Khalwatnya sidin berapa kali waktu di Madinah dipimpin oleh mursyidnya Syekh Saman Madani. Riwayatnya sampai
cucu kadadan yang pada alim dan wali. Anak sidin laki-laki bini-bini, cucu laki-laki bini-bini wali berataan. Limbahnya buyut hanya bekalih. So itu kan silsilah. Mana buyut bekalih sudah. Tapi sampai cucu itu rata-rata berataan. Kita alil, alhamdulillah. Anak lo kalau jauh ya. Cucu lo kalau jauh. Orang sampai cucu barataan alimul alamah, alimul fadil, qadhi, mufti, pahlawan. Mbahnya buyut lalu berkalih. Sampai raja di kaki sini ada kerajaan bahar di Banjar kan kayu tangi ada kerajaan di sana kan di apa namanya kan di sana apa namanya kerajaan apa namanya kan kita sana kita di situ di apa namanya kan enggak apa namanya kan ada ngarannya juga sih kita apa ngarannya kan kesana pada kayu tangi ada pulang kerajaan bahari ke itu. Jadi karena di Martapura ada kerajaan, di Banjar ada kerajaan, nah, berhubung dibagi lalu rakyat si raja itu sedikit. Karena rakyatnya sedikit tawa ingat maatur pulang bahari ini sedikit namanya maatur. Namun kebebanyak kan ada kota atur. Kalau kau tak atur, kepariksa kalau kau tak pariksa, kan banyak kan? Itu bahari. Wayah ini sudah se-Indonesiaan berapa banyaknya? Seitu negaranya ada hatinya bahalus murid, bahalus murid. Kakaya serakah itu kakayanya yang kada sanggup ngapain yang banyak dah dibagi bang sedikit orang saya kira cukup kan kadang ngalir sebenarnya ada panjang lawan orang kada bisi kuping ngalir banyak kada mendengar kita hidup sorongan kalau anda bini kenyaman sorongan mengatur awak seorang aja dengan 7 biji anggota dan diatur nyaman daripada babi ini jadinya 14 bahasa 7 kali 2 berapa? Di sini 3 pulang yuk 4 kali 7 20 walau lalu banyak 28 anggota yang diurus mau bisi anak pulang setahun 20 yang keluar jari-jarinya kada tapi perhatikan pada saat itu Sayyidina Umar waktu jadi khalifah kada kawa guring malam sidin mengontrol di daerah sini itu di kontrasyon sebenarnya kalau ada orang yang bersuara yang kada nyaman dapat dia saban malam dapat mama lapar mama haus mama kedinginan ujar yang abah dan umar sabar-sabar aja lah kalau istri kita cari ya tahu Sayyidina Umar tahu kita maka ini susahnya kada sering menjarakan tang Sayyidina Umar itu dari ada duit sidin, mengambil duit di kas negara, dianjuri sidin malam itu dikatakan sidin Unda Umar, bukan raja Unda Umar, anak Khattab. Nah ini nah, makanan nyawa, ini duit nyawa. Itu nangarang bujur-bujur, nangarang bujur-bujur, maaf karangnya kan, menyuguhkan rakyat, apa ya bahasa orang lain apa namanya? Memakmurkan apa? Memakmurkan rakyat. Seorangnya yang kontrol kalau
suara-suara sumbang dari rakyat. Tangisnya seseorang yang kelaparan ini, yang kedinginan dan diselingat ini. Mengkabak sirin sorong, kada tahu mangsa menyuruh yang lain, dek nggak guring ini. Matinya kan tanggung jawabnya di dunia sampai di akhirat itu berat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Jadi dia sini Umar namun umbak guring malam kada terkontrol sampai mata keadaan rakyat. Lama umbak guring siang kada tawa umbak duduk di kantor. Jadi umbak ngalih betul anak mencari waktu guring. Si Dinaya sudah ngalih jadi pejabat. Jadi namun pejabat merasa nyaman itu mangsa kepala butuh. Ingat kalau kesal kita ini bisa kepala 3, kepala yang di atas, kepala yang di pertengahan, kepala lunturut. Punya kepala lunturut saya tidak banyak mau banyak jalan nanti saya capek. Ya kepala di atas saya tidak mau banyak pikiran nanti saya pusing. Ya kepala yang di pertengahan itu tidak mau banyak pikiran kita banyak jalanan tahu nyaman. Di kepala si utuh lungor ini dengan namun orang yang sugi-sugi itu nanya bermotor Mercedes ini motornya kada menukar dapat pembagian minyaknya ini kada menukar juga nanya sampai ke sini isi kada muslim bahawar semua nyaman aja listrik kada bayar rumah kada bayar telepon kada bayar ini dirinya anaknya kan mungkin mati pensiunan mungkin kan rakyat ini pensiunan bagaimana basirun matinya kan guru-guruan yang menghendak umpat bakal jadi pemerintahan boleh asal hati seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kada kawan oleh Sayyidina Umar bin Khattab mundur. Jadi orang-orang yang mensyukuri nikmat iman Islam tanda syukurnya siang malam mengaji ilmu Islam dan iman. Mengaji itu bukan mengaji aja supaya bagawi sesuai perintah iman dan Islam. Iman memerintah misalnya ridho, syukur, sabar. Karena ada ilmunya awalnya mengamalkan ridho, sabar, syukur dan tawakal lain-lainnya itu kan urusannya iman kan. Namun kalau dikaji itu di mata walau ngarannya yang laki syukur, yang bini sabar. Ini orang kawin yang laki ngarannya syukur, yang bini ngarannya sabar. Anak pertama ridho ngarannya, yang binian hidayah, yang lakian taufik. Tapi dur abahnya pengarangnya siapa pun abahnya Haji Senang. Tapi kenapa pusing aja maka hak ngarang juga Haji Senang sedang lah. Ikan tahu menuntut ilmu agama ini tempo zaman aku baharukah satana hari sekolah, satana hari belajar bagawi. Pertama belajar memotong intan, kedua membelah, yang ketiga mengusuk. Ujar arwah bapak manusia kadang ada jodohan tunggul, jadi harus ada bisi kabisaan tangan sampai bahuku bahari terminkan anak sebelah karena memotong itu kan jadi itu bawa-bawa sembahyangnya juga kada gampang datang lurus sama di Makkah puja saja mas
asli ini apa gawian ini anaknya setengah hari untuk belajar begawi setengah hari sekolah. Nah undang madhakanlah botol uyah muharanya halus ya kan, tengah dan bawahnya jangan. Jadi kalau kawa uyah dimasukkan bebannya banyak tunggal dikitan ya kan, mungkin kita buang uyahnya. Nah ini kan anak ini kada sanggup dunia lawan akhirat dikumpulkan sehari semalaman lucung, bahasa orang sini lucung kada bahasa. Jadi sebutin aja takuni inya hendak sekolah kah, hendak berdagang kah, hendak berdagang aja, hendak sekolah aja dicampur jangan. Pendiri inya ayah kada wani mendiri aku, maksudnya itu sudah ditakutkan kalau aku kada menghasilkan ketulahan anak. Ya kalau umma kada wani mendiri juga, lamun silih mendiri aku menentangkan ketulahan dia. Orang bahari itu mencari jalan supaya anak jangan ketulahan. Yang wajah ini itu dicari-cari jalan supaya anak ketulahan. Macam apa kebalik dana sudah kebalik. Lalu arwah-arwahnya ini saya dia mendiri ikan tu nak sekolah kan, nak bayar cari kan. Bahari kan diinjing sama, diinjing bahari kan istri itu pakai tali. Yang di sebelah kan pakai tali juga, talinya bahari ucus sapi, ucus napa idaman itu nah. Berbau itu kan dijamur. Nah ada di sambungannya dan tali, biasa talinya ini lagi pecah, tahan pajak, menyepajak, bahankan yang di sebelah. Jadi dia kok ulun sekolah aja. Apa alasan di sekolahan kada pernah ulun dipukuli? Namun diinjin sambil hari ulun kena sambat, dihambat kali orang di belakang ini, menyepajak belakang kunungannya. Alasannya apa? Itu aja. Ayo artinya punya sekolah. Udah ayah yang mendak sekolah mana? Kayak ini keadaannya. Tapi selambar di awak kada ada selawar dibayar. Duduk kurang menghara lawan, limbahnya angin betiup tajala. Tapi ujar kawal kunang dihiga, deh ya siapa yang kawin yang dijeni untung banget ya. Aku suka menyanyi, tapi ini apa? Orang masalah warna dalam aku kata-kata limbah aku masuk, mereka katakanlah kawalku itu kan berpitik hidungnya. Artinya pakaian ini berbau, memang berbau juga. Ya kan kada berbau aku sare. Kagak berbau juga kan misalkan bujur. Baju selambar, baju kaos kada dan ada baju kaos kan anu banyak katiak kan basah di sini ya kalau. Ya kalau gengor. Maka itu kadang-kadang orang susah yang dikawakan orang dan bujur juga ngawakan itu memang seorang ambil bau juga memang gitu seorang memang lain kada gitu orang juga kada gampangan warung memang kada pernah duduk apalagi makan minum di warung duit kada ada. Jadi nabi rumah minum banyu hangat kada bagula minum tulak ke sekolah. Pukul 10 bulik pulang minum banyu hangat kada bagula tulak pulang ke sekolah. Pukul 12 bulik singgah ke masjid hanyar ke rumah. Ayah datang kana membawa namanya nasi bungkus, nasi kuning kana. Sebungkus dibagi 4. Separapat ayah, separapat umah, separapat aku, separapat umahnya Haji Ahmad. Itu aja tengah hari. Dan itu yang lainnya minum banyak pada bagula ya. Puluhan tahun belum pernah mata ini. Padahal kaiku, miniku banyak bisi intan, batata dapur. Kada kalau masjidin kada meresenya Umar, jadi kada melihat yang orangnya susah kada melihat. Malah kalau bisa saya tambah lagi, maklum orang susah ini kan sumur menabuk. Yang sugih tadi kaiku tadi sumur kanan, sumur yang ditabuk oleh aku lawan abah ini banyak, hingga minta banyak sumurnya aja di sini. Ulang. Ayo biar abang aja tangannya mencelak yang banyak dibukakan di sini. Ulang. Orang sugih.
Batanam pulang makas nangkabukan tadi kan subur kalau ditanam di situ apa Lombok Parawut ujar miniko ini tanah pada undang minta Lombok Parawutnya daripada undang Mekar sudah. Garing pulang anak sidin marina lihat kok amun yang mau jar saben hari mengambilkan obat ke rumah sakit isuk-isuk kemarian udah tukarakan tapih anyar kayaknya mendengar tapih anyar rajin mana ke rumah sakit sampai wajah ini mati sudah orangnya jangan tapi selambar sapu tangan kalau tukarakan kenapa? Rezeki itu pada ada itu jadi kan kalau rezeki seorang pada ada mengatakan limbah berusaha menjalil itu berpandar lawan gula di rumah kada dari riwayat kurang alim sugih apa salah kada dari riwayat kurang sugih alim udah bisa menjalil kada dari riwayat kurang sugih alim yang biasa yang alim itu susah bisa menjalil tambah yang gula ya kada untungnya umur 7 tahun aku sekolah agama di kampung 2 tahun berapa? 9 sudah umur masuk Darussalam pulang ibtidak 6 ya kan? Ibtidak tahdiri dulu ibtidak limbah itu naik ke 1 senawi naik 1 senawi 17 umur naik ke kelas 2 ujar julak jangan mempat naik mau ulang lagi setahun alasannya alfiyah ada hafal biar bisa menjalil unda jakarnya mengajari biar aja ini naik ujar berusaha menyusup ini sanggup aja dinaikkan biar julak awal naik nggak baptis awal jalan nah ringkas saja nih sama suka maukah mau mengajari karena makan unda setahun lagi ada kah itu aja nih mau ya sama Yusuf bulak marah ini kan menyusul dengan makan atas itu orang takutan mereka ayo nama mereka kawan angkatnya kan bulak itu nyusulin naik ke atas tapi enggak nah disitulah aku terpisah lawan kawan-kawan yang aku cintai dan ini pun cintawan aku seperti zaman Pak Tangerang terpisah aku bertinggal tetap pisah banyak tetap pisah kalau itu naik kelas 1 senawi setahun lagi rupanya gue semangatnya maras kalau melihat kemanakan sakit hati yang mestinya naik hingga saban malam sebelum tahajud mendoakan nah mulai itu namanya aku dibukakan Tuhan wa kana Allah sami'an alimah Allah Ta'ala mendengar Allah Ta'ala mengetahui maka pada lagi yang terlindung langit dan bumi dan isi keduanya seakan-akan aku melihat dan mendengar dan mengetahui seakan-akan mengetahui seakan-akan mengetahui berkat guru seman mendoakan beriman tempat sakit hati juga sih ini kesedihan ini mana susah mana kalau dinaikkan kalau ya kalau aku ingat dari semen berkesan Syed Amin itu apabila Syed Amin menguji jelak mesti diberi 10 berapaan murid kada ada murid sini kalau naik kelas 10 kelas minggu kalau tadi 10 ditakuni oleh yang lain-lain kenapa diberi 10 ujian segini sifat pemurah itu bagus dan nyamanan Syed Amin sakit hati orang kalau naik kelas bukan karena kalau dia obat-obat pecah kaca kalau disambung pecah hati berat urusannya nah kita aslinya jadi 11 tahun di Darussalam karena mengulang setahun jadi umur 7 sekolah 2 tahun di kampung 9 di Darussalam 11 berapa? 20 nah 20 itulah sudah ada nilai lalu 4 disuruh membantu disuruh membantu untuk kasihnya kurang lebih 4 tahun membantu datang ujian Allah dipadahkan orang ini akhirnya aku mengundurkan diri kalau 4 lagi di Darussalam karena ada macam-macam
dan kelasnya di mana aja dan kitabnya apa aja. Luar biasa. Kalau kan, iya kan, antara alim beberapa orang minta. Ini biar kok dosa yang ada di mulut belum bisa bertobat, apalagi menambahi pulang dosa yang ada. Nah itu bacaannya dilanggar di keraton yang dibaca kitabnya itu Mawaid Usturiyah. Nah, di sana masalahnya orang anu menghormati orang tua. Kisahnya Sayyidina Ali bangun kedudi malam subuh, lalu sedih menghencat tangkap berjamaah ke masjid lawan Nabi. Di tengah jalan ada orang tua berjalan buat gamak banyak berjalan. Ujar Sayyidina Ali hendak dilimpas dia orang tua. Terpaksa Sayyidina Ali bergamak berjalan. Sekali sampai di hadapan masjid, orang tua tadi terus kada singgah. Nah, ujar Sayyidina Ali sekalinya keroskan orangnya. Nang di jalan ini mendengar aku membaca itu, ini kada bisa turun ke langgar. Lalu dipadahkannya aku memadahkan ini keroskan. Disitulah terjadi aku hendak dibunuhnya. Parang lawan biomet sudah diilainya itu nak keduanya. Diilainya. Jamunya diilainya itu lampu di belakang, ambayang parang itu kan ada kalau di hadapan kok. Melihat ambayang parang, berpaling ini aja. Biomet dan apanya? Lawan parangnya, ia banyak ampakung. Turun kada naik kada itu aja baundur aku burik ke rumah kunci lawan lagi kenapa orang kok kata lagi seandainya Tuhan melulusakan kehendaknya itu balilah waktu sejarah menunjukkan cerita itu. Jadi tentang sejarah apalagi zaman sekarang ini zaman yang baharian ini sangat waspada kita wajib, buruk sangka kita haram. Nah, semuanya itu menurut artinya pandangan sejihad bahwa mulai Sayyidina Ali sampai seterusnya Hasan Husain adalah penyebabnya dua. Pertama, senjata tidak ada di badan, yang kedua pengawal tidak ada di lidah. Itu keringkasannya satu jihad maka itu. Jadi kepada ulama-ulama yang penting atau bagi ulama termasuk aset negara, janganlah ditinggal senjata dan harus ada punya pengawal. Pengawal. Sebab sejarah sudah menunjukkan si iblis tadi panglawan Nabi Adam ini kada ampi-ampihnya hendak mau ujar. Ingat kalau kan sejarah di Indonesia ya Allah, guru bacakan tabligh di kampung ulun. Itulah sekalinya kada buruk lagi gurunya kada sendirikan yang melakukan anaknya ponakan dalam kubur sudah ada kalau sejarah tak nahnya tulak hilang palu haret palu lawan haret matinya kan jangan tapi keluar rumah kecuali parlu ya kalau nah, sudah kita sama rumah kalau tapi keluar terjadi dia maka itu kada taksir lagi. Kita miliki sedikit adalah bahwasanya kepada orang balik berakal wajib menyukuri iman dan Islam yang nikmat besar itu. Cara menyukurinya dengan menuntut ilmu keduanya. Untuk ilmu itu diamalkan. Nah, kalau iman tadi diantaranya tuntutannya suruhannya ridho, sabar dan syukur tawakal. Kalau Islam menyuruh kita menuntut ilmu, ya kalau Islam boleh nyuruh kita taat lawan kita, ya kalau bertanggung jawab lawan bini dan anak, ya kalau indah itu pulang bakti lawan apa? Orang tua, bakti lawan keguruan, itu kan semuanya Islam menyuruh kita. Islam menyuruh. Nah, sembahyang, wudu, istinja, mandi wajib dan sebagainya itu Islam yang menyuruh itu. Mau kita kada tahu ilmunya, kada mengaji di maka ya nang semalam nawaitu. Nang sunat aja itu banyak-banyak jadi beteng banyak. Pada penyutan yang ini bak tunjulnya, bertanya lama sampai ke sebalang lillahi ta'ala.
Nah sabutinya nih kalau tanpa kada belajar nawaitu sa'adah minas salamah musman lillahi ta'ala. Ada kalau kesehatan semalam apa kada mengaji di antaranya Quran lagi orang yang kada mengaji. Nah ujarnya kita hidup ini perlu duit bertambah. Supaya duit bertambah, kita suruh duit itu beranak bercucuk. Riba kan? Lah, ya kalau ujar Tuhan, sebenarnya marah akan menyuciwakan anu duit itu menghabiskan ya kalau ujar Tuhan sebenarnya marana akan menyuciwakan anu duit itu menghabiskan samunya duit ujar Tuhan. Adapun jual beli nang sahih ya kan jual beli nang sahih nah itu menguntungkan. Adapun bersedekah itu menyucihakan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah wa Allahul bai'a wa harramar riba. Itu tujuannya manusia hendak duit, jalannya riba ujar Tuhan itu mah habiskan nang ada. Buktinya orang-orang nang memakai rentan-rentan rumahnya kasanda, pahumaan kasanda, mapikat habis diambil orang. Mapikat kalau ngarannya langsung dengan itu. Bukan? Bukan? Apa pikat apa pikat itu habis gitu habis juga gitu aja itu mana apikat tunda sekalinya minan itu nama ambil ujarna abah mana apikat tunda anaknya namanya menyandakan apikat coba manteganya maka itu dari ikan tahukah langgar kita ini semalam hendak diulahkan sertifikat hendak diulahkan sertifikatnya langgar ini ujar coba apa sertifikat hendak nyawa ambil pajaknya kah muha beneran sudah ada mayatnya mati di Jakarta setahunnya berbayar pajak mungkin ada berbayar timbelnya ke laut mayatnya sepali aja kan nggak bisa menjalankan nggak baik. Kemadakan wajah ini Rasulullah kasihan mati-matian sahabat menjuangkan ini sekalinya wajah ini ada mengganang perjuangan uang bahari wayur bisadaqah kalau bersedekah Tuhan tambahi nang ada. Jadi artinya lamun hendak duit bertambah bariakan ikhlas. Apabila kita memberi 1 juta ikhlas, Tuhan memberi paling sedikit 10 juta balasannya. Asal ikhlas saja. Lamun terpaksa, kada ada harapan. Nang 1 juta dibalas 10 itu kada ada harapan sebab terpaksa. Nang bujur-bujur ikhlas itu nang dibalas 10. Itu nang paling sedikit tak. Kalau nang paling banyak balasannya wallahu yudha'ifu liman yasha. Kada ada lagi saksian itu kada ada lagi. Allah memberi ganda bagi orang yang kita hendakinya. Bisa aja 1 juta memberi 1 triliun gantiannya. Bagi ringan ikhlasnya ujar guruku. Bala ikhlasnya nang tinggi maka balasannya banyak. Bala ikhlasnya nang di bawah balasannya 10. Apabila kada ikhlas habis. Nah, masalah riba ini tadi nama habiskan. Jangankan perseorangan namanya berutang secara riba. Negara apabila berutang pakai bunga kasanda. Bujur kah? Yang sudah tahu aja itu kita mengurung kesanda kenapa jadi hakon? Kalau
Kalau penyakitnya itu juga ada takutan lawan Tuhan, yang menjadi takutan lawan Tuhan itu ada umpat pada dangar. Adapun, nah ini dulu, rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. 2 sembahyang 5 waktu. 3 puasa Ramadan. 4 memberi zakat. 5 pergi haji bagi orang yang puasa. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui makna 2 kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin sifat 20 dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifat-sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala rasul alaihi wasallam dan yang mustahil dan yang harus sebagaimana nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada mana ada kalimat syahadat 2 adanya. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain dari rukun Islam, yaitulah yang dikata ilmu fikih, maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya seumpama sembahyang, puasa, demikian pula amalan-amalan yang sunat. Kada boleh kita menggawi yang sunat tanpa ilmu. Atau segala amal yang hendaknya, di sini aku mengatakan telah membuliti. Kita membaca Quran selain daripada Fatihah dalam sembahyang hukumnya sunat. Nah, tapi walaupun sunat, membaca tajwid hukumnya wajib. Jadi membaca Qurannya sunat, membaca tajwidnya wajib. Banyak orang baca Quran berdosa karena kada baca tajwid. Atau segala amal yang hendak dikerjakannya, nah itu amal yang wajib kada, sunat kada, tapi kita hendak menggawi, jangan dulu, kecuali dulu belajar dulu. Kayak makan adalah wajib kada, sunat kada, harus kada, belajar dulu supaya si makan itu berpahala. Belajar dulu, guring wajib kada, sunat kada, dimapa supaya berpahala, belajar dulu. Kan niatnya terlalu lah. Nah, aku nak guring istirahat, mbah bangun kan beribadat. Jadi sepanjangan guring itu pahala aja, karena ada ilmunya yang haruskah jadi pahala bagi orang yang ada ilmunya. Jadi kalau kita habisi pembacaan hari ini itu adalah sangat besar nikmat Allah Ta'ala itu seorang guru. Tanpa guru kita kada kawal. Itu yang paling penting adalah guru itu paling penting. Kemudian karena tiada sah beramal dengan jahil pada hukum amal itu. Bermula dalilnya dari kitab Zubat, fakullu man bighairi ilmi ya'malu a'malu mardutun la tuqbalu. Tiap orang beramal dengan tiada ilmu, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya, yakni tiada dikabulkan Allah 2 adanya. Adapun dalil wujudnya segala ilmu yang tersebut itu artinya kenapa jadi wajibnya hukumnya menuntut ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Dalilnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya hadis Nabi bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Kata-katanya thalibu kalau tak ya nang thalibu tujuan jadi isim fa'il terus-terusannya tidak ada tamatnya. Dan dalil bahwa ma'rifat Allah Azza wa Jalla dari wujudnya dari yang lain-lain ilmu, yaitu dari kitab Zubat. Ilmu yang 3 tadi tauhid, fikih, tasawuf. Yang paling pertama diajarkan wajibnya adalah sifat 20 dulu. Nomor 2 fikih, nomor 3 tasawuf. Jangan kebalik. Zaman ini orang mengaji tasawuf, fikihnya tertinggal lawan tauhid, lalu jadinya tarawuf. Ilmu sebuku jadinya. Orang sifat 20 dulu, hanya fikih, hanya tasawuf. Itu susunannya. Dalam kitab Zubat, awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah istiqan. Yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifat Allah dengan yakin. Dan dari kitab Khutbah wal Habib Tahir dan Husin Fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asas wa mu'batul ma'bud qabla ibadah wa haqqatu ma'nas syahada. Artinya, ketahui oleh kamu bahwa asal agama Islam itu yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah.
Ini modal daripada agama Islam mengetahui Allah sebelum membuat ibadat kepadanya. Jadi orang itu jangan dulu menyembah kecuali tahu lawan yang disembah itu. Dan adalah pengetahuan itu, artinya pengetahuan mengenal Allah ini hakikat daripada makna kalimat syahadat. Kalau kalimat syahadat itu kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, maknanya itu mengenal akan Allah sebelum kita menyembah. Nah, dan jika diketahui kewajiban ma'rifatullah atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwasanya artinya ma'rifat, yaitu itikad yang jazam lagi muafakat pada hak dengan dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك الحمد والعافية والعافية الدائمة في الدين والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا ورزقا واسعا حظا طيبا وشفاء من كل مرض وداء. نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أهلك أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم كل حدهم وأقلل عددهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومعلمينا أجمعين والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا وأصولنا وفراعنا ثم رحمة إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وذريتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وعلى كل ما نوى بسلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب من الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه. Ketahui oleh kamu bahwa asal-asal agama Islam itu atau modal dari agama Islam itu yaitulah mengetahui atau mengenal akan Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadat kepadanya Allah itu. Barang siapa berdagang pasti ada modal. Apabila tidak ada modal, tidak bisa berdagang. Jadi sekadar modalnya, sekadar itulah dia mendapat akan faedah atau laba keuntungan apabila betul-betul melaksanakannya. Maksudnya sekadar ilmu ma'rifatnya kepada Allah dan dia melaksanakan ma'rifat itu bersungguh-sungguh, sekadar itulah dia diberi Allah Ta'ala laba keuntungan dunia dan akhirat. Ikhlasnya tinggi
sabar, syukur, tawakal, ridhonya tinggi, husnudzan kepada Allah dan kepada hambanya tinggi, tafwid dan taslimnya kepada Allah tinggi, merasa penjahat-jahatnya daripada semua makhluk sehingga iblis. Dia merasa dirinya lebih jahat dari iblis, dari Fir'aun dan dari lain-lainnya. Itu tawadhu. Semua itu adalah hasil daripada ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa mengetahui yang demikian, tidak ada lagi jalannya hanya mencari tambahan modal. Ilmu-ilmu yang lain, fikih, tasawuf, dan yang lain ilmu alat, rezeki dan pangkat dan lain-lainnya, itu semua adalah keuntungan. Arwah ayah pernah dan sering mengatakan kepada kita, jangan lupa bahwa modal kita selama di dunia ini yang penting 20, wujud sampai mutakalliman. Apapun pekerjaan kita, baik ibadah maupun adab, namun modal jangan kurang dari 20 itu. Apabila modal kurang, niscaya kita repot. Kalau orang modal ma'rifatnya kurang, fikihnya banyak, dia melaksanakan amal fikih kada bisa ikhlas sempurna. Maka disitulah firman Allah Ta'ala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Banyak hamba-hamba Allah yang sesat jalan, tapi mereka menganggap bahwa mereka paling bagus. Sulit bagi orang yang merasa bagus untuk memperbagusi, karena dia udah merasa bagus. Yang bisa memperbaiki itu orang yang merasa rusak. Tertipu dia karena ma'rifatnya tidak diperhatikan. Oleh sebab itu, 13 tahun junjungan kita dan urang-urang mata kita dan ruh kita dan alam semesta, bahkan wujud kita dan alam semesta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, 13 tahun menyampaikan perintah Allah kepada dirinya dan kepada alam semesta masalah sifat 20 atau keimanan di Makkatul Mukarramah. Adapun yang lain daripada ilmu, yaitu fikih dan lainnya, hanya 10 tahun di waktu beliau di Madinah, menunjukkan bahwa sangat pentingnya ilmu ma'rifat. Ayat-ayat yang menunjukkan ilmu ma'rifat sangat banyak dari ayat-ayat yang lain-lain daripada hukum Allah. Kalau kita membaca tafsir secara teliti, walaupun memakai waktu yang panjang, saya hasilnya begitu. Demikian menyinggung masalah susunan data kita ke rangkaian. Kalau kita perhatikan Sabilal Muhtadin itu, masalah urusan dagang dan lainnya sedikit saja, ada beberapa lambat. Tapi masalah ibadah itu yang paling banyak isinya, menunjukkan bahwa beliau itu menyatakan kepada dirinya, anak cucu dan lain-lain daripada kaum muslimin, pentinglah ibadah. Halal dan haram penting diketahui untuk ditinggalkan yang haram dan syubhat dan dikerjakan yang halal. Pembicaraan air saja berapa lembar kertas di sana, masalah air aja.
supaya kita jangan sampai mengerjakan ibadah seperti istinja dan seperti membersihkan najis, wudu, mandi wajib, itu bujur-bujur sahih menurut hukum Allah, dengan adanya sudah jelas dan terang dan terperinci masalah air mutlak itu. Wali Songo, bagaimana perjuangan beliau? 7 atau 9 dari Wali Songo cucunya Rasulullah SAW. Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon, Maulana Malik Ibrahim Tuban, Maulana Ishaq, Maulana Hasanuddin Bantan, Maulana Ahmad Rahmatullah Ampel, dan lain-lainnya. 8 itu cucunya Rasulullah SAW. Lahmuhu wa damuhu sallallahu alaihi wasallam, darah dagingnya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah. Apabila cucu-cucu Rasulullah mengetahui bahwa dirinya adalah darah daging Rasulullah, niscaya itu memperhatikan kebersihan dirinya. Kebersihan luar maklum, yaitu jangan menyalahi syariat Rasulullah. Kebersihan di dalam, jangan ada tekebur dan lain-lainnya. Celengan, satu celengan daripada bubuhan Al-Aidarus, satu celengan daripada bubuhan pemerintah daerah, satu celengan daripada bubuhan jiran tetangga. Coba kalau dipikirkan, semua yang 3 itu ada isinya, kurang ziarah membuat duit. Padahal samunya anang wayah ini kada pernah mendapat dan mengaji dan menulungi wansidin bahan, hanya mengaut duitnya aja. Coba pikirkan, Allah memberikan rezeki kepada orang sekarang melewat almarhum Habib Husin Al-Idrus luar batang. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan yuhfadul awlad wa awladul awlad bi ta'atil ajdad. Wallahu yatawalla as-salihin wa huwa yatawalla as-salihin. Nyata di mata kita bertahan atau di telinga mendengar hamba. Apakah yang kita lihat dengan mata atau kita dengar dengan telinga atau dengan kedua anggota itu menjadi contoh bagi kita untuk menurut beliau? Beliau dasarnya hanya satu, tidak mencari sahabat selain dari kakeknya, karena kakeknya ini adalah seorang wali besar. Di dalam pikiran beliau kira-kira kalau mencari kawan manusia, kakiku ini manusia juga, kai ini manusia juga, malah lain dari orang banyak. Kadang merupakan kai lawan presiden, kadang merupakan kai ini lawan menteri keuangan, kadang merupakan kai ini lawan ulama-ulama lain. Jadi silin bulat memilih kai aja. Di mana kai di situ beliau. Allah Ta'ala telah menyatakan lewat Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari di awal juz kedua, Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min hattad dalil alaih wa lam yusil ilaihim atau yuwassil ilaihim illa man arada an yuwassilahu ilaih. Maksudnya Tuhan kadang membukakan keramat wali kepada seseorang. Orang
orang kada bisa merasakan karamat wali kecuali nang wali jua. Si lakinya wali, bininya kada wali, kada merasa karamat laki. Padahal karamat laki itu dimakan, diminum, dipakainya. Tapi kalau inya belum derajat wali, bininya sendiri kada merasa. Abu Jahal sezaman lawan Nabi, gugur dalam sumur, diangkat oleh Nabi, kada merasa kebaikan Nabi. Bahkan Nabi didustainya. Muhammad saksikan berataan kawan muda, lamun Muhammad mengangkat benda dari sumur ini anak beriman, pahnya terangkat ke atas baluman duduk masih berdiri lagi, dasar sehernya Muhammad saja. Karena inya kada terbuka hatinya. Demikianlah kita ini. Apabila belum terbuka hati, walaupun yang dihiga awak ini wali, kita kada merasa berkatnya. Lalu hormat dan cinta kasihnya dan maasi atau takutannya pun kada ada juga. Karena memang kada tahu. Orang tua tahu lawan ular, melihat ular buka. Karena anak kada tahu lawan ular, taruh di kacaknya. Karena ini kada tahu. Jadi kalau sudah Tuhan membukakan lawan kita satu khususiyat wali, luar biasa, menunjukkan kita sudah termasuk jamaah mereka, kada termasuk golongan daun pisang yaitu kelelawar. Ini ramai kalau golongan pemilu yang akan datang mungkin 75 lebih golongan. Jadi ini kada batu aja, jangan berpartai. Kan orang berjual batu itu berpartai, ya Allah. Oh ini orang mencari duit pun berpartai juga. Tujuannya kada lain daripada duit. Kamu bagi jadin wa amalan manahok. Namun tujuan sudah duit, kada mikirkan lawan orang yang kada sendirikan, bujur kada. Sedang arakan adalah mikirkan yang kada makan sehari, kada makan 2 hari, adalah dunia mikirkan. Dia mikirkan di mana supaya unda dapat kursi, rupanya kada duduk lagi balam coba. Marabutakan kursi aja. Kada memikirkan mas sekali sumpah jabatan, mengusahakan semaksimal mungkin atau seasam kamal mungkin untuk kesejahteraan rakyat walaupun sorong samsara. Tapi yang sebaliknya terjadi, sorong yang nyaman-nyaman, rakyat biar samsara. Namun sudah ma'rifat kepada Allah kadada, maka kerjanya yang kaya itulah. Oleh sebab itu, tanya aja riwayat hidupnya orang mereka itu, pasti kada pernah sekolah agama. Adapun Rasulullah dan sahabatnya khalifah yang 4 kemudian disambung yang di bawahnya, semua agama kuat dulu, baru mencapai derajat atau pangkat. Jadi dasarnya agama. Lalu pangkatnya itu digunakan jasa memperjuangkan agama. Dalas hancur awak, asal agama nang lantar itu orang bahaya. Lamun nang anak cucu nang waya ini biar hancur agama asal dapat duit. Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat Nabi Musa lawan Nabi Harun disuruh Allah Ta'ala maju membojok lawan Fir'aun supaya mau mengerti ma'rifat akan Allah. Kata Allah, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Musa dan Harun nyawa unda perintah berangkat mendatangi Fir'aun. Inya sudah limpat zalimnya. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka caranya nyawa bapandar itu adalah lunak dan lembut, jangan keras.
la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Siapa tahu inya itu sadar, siapa tahu inya itu merasa takut. Di ayat lain Tuhan menyatakan, ujar Nabi Musa, ya Allah, maaf, ulun kata kau pandar lawan Fir'aun, bukan takutan, karena ulun ini kurang bagus bapandar. Nang paling bagus bapandar adalah hadang sanak ulun Harun, wa afsahu minni lisana fa'arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Harun menjaga nama bapandar. Coba ini peraturan. Jadi kalau hendak bapandar di masyarakat, baik jadi imam, baik tukang doa dan selainnya, fasih dulu membaca huruf. Kalau memang kurang fasih, lihat Nabi Musa tahu diri mundur supaya fasih, karena itu bisa diusahakan belajar. Oleh sebab itu, kalau kita ambil kias di dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Paling bagus daripada kamu umatku, orang yang belajar Quran, man ta'allamal Qur'an. Ta'allama itu asalnya ya ta'allamu, ya kalau ta'allama, ya kan? Orang yang belajar Quran wa 'allama dan mengajarkan. Coba lihat, belajar dan mengajarkan. Karena ada sebahagian yang melajari Quran dan sorongnya kada belajar lagi. Di sini sudah separuh sombongnya. Sudah jadi guru Quran kada mau lagi jadi murid Qurannya. Padahal bagus banget. Sebahagian waktu jadi murid, belajar lawan guru yang tak bagus lagi pada sorong. Sebahagian waktu melajari lawan orang. Karena pasti ada kekurangannya menyambut roh.